Sebelum masuk ke cerita di part ini, kemarin ada yang nanya, kenapa pengantinnya ngiler? Mungkin gara dia nggak jadi kimpol kali, malah keburu mati haha plak. Mungkin itu salah satu cara dia buat membuktikan eksistensinya kali gan. Kalian pernah dengar cerita nggak sih, tentang warung makan yang pakai penglaris dengan bantuan jin? Salah satu cerita yang pernah aku dengar, mereka pakai pocong dan tugas si pocong itu buat ngilerin kuah makanan yang dijualnya. Tapi aku lupa siapa yang cerita, seingatku tempatnya ada di Jogja. Oke, let's back to the story. Kuburan anjing. Kejadian ini aku inget banget pas aku duduk di kelas 3 SD. Udah naik kelas ceritanya gan. Waktu itu aku sempat kena bully oleh beberapa teman sekelasku, karena tubuhku yang bongsor atau lebih tepatnya pertumbuhanku lebih cepat dibanding teman-teman lainnya. Ibaratnya teman-temanku gedenya masih sejari kelingking, aku dah segede jari tengah. That's why teman-temanku manggil aku, Gembrot. Pada saat itu aku jengkel banget, gan. Tapi mentalku masih sangat lemah. Jadi apalah daya, aku cuma bisa nangis. Aku dibully pas jam istirahat kedua, sekitar pukul 12. Tengah hari itu. Karena aku jengkel dengan teman-temanku yang membuliku, akhirnya aku memutuskan buat kabur dari sekolah. Ku masukkan barang-barangku ke dalam tas, kemudian aku lari meninggalkan teman-temanku. Cara kaburku dari sekolah lumayan greget, gan, buat anak umuran 9 TH, cewek pula. Karena sekolahku selalu mengunci gerbang pintu utama selama pembelajaran berlangsung, dibuka cuma pas anak-anak kelas 1-2 pulang. Itu pun ditungguin oleh penjaga sekolah, jadi kalau aku mau keluar sekolah harus manjat pagar. Gegara itu, rokku sampai sobek sepaha. Hahaha. Jarak sekolahku ke rumah lumayan jauh gan, sekitar 2 km. Lumayan jauh buat anak seumur itu, lari pula, dan sambil nangis hahaha. Pas ngelewatin SMAN, kalau dari rumahku ke SD harus ngelewatin SMAN yang dilewatin jenazah di cerita sebelumnya, aku nengok ke area pesawahan. FY, SMAN dan SD ku berhadapan langsung dengan sawah. Dan di tengah-tengah sawah itu, ada 4 buah tiang yang berdiri. Rumor yang beredar, itu adalah kuburan anjing. Sebelum-sebelumnya aku nggak percaya gan. Tapi saat itu aku benar-benar lihat sebongkah sosok anjing hitam sedang berdiri di tengah-tengah tiang 4 itu. Aku pun bertanya-tanya, anjing siapakah itu? Karena sedang sedih dan sesenggukan nangis, aku tak menghiraukannya lagi. Sampailah di rumah. Ibuku kaget ngelihat aku yang pulang awal, sambil nangis terus minta pindah sekolah pula. Disinilah titik balik aku yang cengeng jadi aku yang nakal. Hahaha. Aku cerita ke ibu, alasan aku nangis, bla bla bla. Do you know what my mom say? Ibu, Tia, kamu jangan mau jadi anak cewek yang lemah dan cengeng. Cewek gak boleh lemah. Kalau kamu dinakalin sama teman-temanmu, balas aja. Kalau ada anak cowok yang nakal sama kamu, pukul aja. Aku, geh bu, iya, bu. Esoknya, aku berangkat sekolah dengan semangat baru. Balas dendam. Hari itu, ada jadwal olahraga. Anak-anak cewek dapat tempat buat ganti baju di UKS, sedangkan anak-anak cowok di gudang perlengkapan olahraga. Kupikir hari itu aku aman tanpa ancaman si kunuk teman cowok yang ikut ngebully aku kemarin. Ternyata dia dah nunggu aku di depan UKS sambil bawa sendok berisi saus, ngambil dari kantin, dan dia sodorkan sendok saus itu ke mulutku. Sontak aku langsung menepis tangan dia, terus ku pukul pipinya. Kejadian itu benar-benar bikin anak-anak jadi rame dan aku bahagia hahaha. Lumayan lega rasanya gan, udah mukul si kunuk itu haha. Yang kedua, aku balas dendam lagi sama si kunuk satunya. Cewek dia. Pas kelar jam olahraga, udah ganti baju dan siap melanjutkan pelajaran selanjutnya, aku lihat si kunuk cewek lagi berdiri di samping pintu. Di samping pintu kelasku ada ember berisi air buat cuci tangan anak-anak kalau habis makan atau pegang kapur tulis. Ku dorong dia. Dia pegangan ember tersebut. Mungkin dia pikir embernya kuat buat jadi tumpuan, ternyata enggak, embernya malah tumpah, dan baju dia basah hahaha. Sekarang baru yang namanya lega banget. Setelah itu nggak ada yang ngebully aku lagi. Pembulian oleh teman sekelas usai, sekarang aku dibully oleh hal lain. Suatu malam, aku dah siap buat tidur, sendirian di kamar depan, karena dirasa aku dah gede, jadi orang tuaku ngasih aku kamar sendiri.
Pas itu adekku Riri, cowok, masih TK, dan ibuku sedang hamil adekku yang kecil, Nana, cowok. Rumahku menghadap ke utara. Kamarku punya jendela di sisi utara, dan pintu di sisi selatan. Kasurku membentang dari di sisi utara, alias di bawah jendela. Depan jendelaku adalah gudang. Jadi kalau aku buka jendela, ya pemandangannya barang-barang yang disimpan di gudang. Di kamarku ini lumayan creepy gan. Nanti ku ceritain di lain part. Nah, pas udah setengah sadar setengah tidur gan, aku dengan lolongan anjing. Bukan gonggongan anjing, ya. Lolongan anjing. Dan ini bukan lolongan serigala kayak di film-film. Tapi aku tidak menghiraukannya. Lanjut aja tidur. Tapi, lolongan anjing ini berlangsung sampai beberapa malam gan. Sampai pada saat hari Minggu tiba, aku jalan-jalan pagi sama adekku Riri. Sebelumnya, aku jelasin dulu. Aku tinggal di perumahan. Dan perumahanku itu kayak bukit. Jadi ada istilah atas, tengah, bawah. Nah, pas aku dan Riri jalan-jalan ke atas, di sana kami menemukan TI anjing, cuy. Padahal aku tahu banget orang-orang di perumahan gak ada yang piara anjing. Paling mentok kucing dan burung. Karena emang peraturan di lingkunganku melarangnya. Sore harinya, waktu itu musim panen, gan. Jadi, sawah-sawah di sekitar rumahku dah kering dan sering dijadiin anak-anak perumahan jadi area bermain. Nah, waktu itu, aku dan tetanggaku, Mbak Ute main ke sawah sama anak-anak lain. Pas kami lagi main di jalan belakang rumahku, digambar, jalan kecil di area pesawahan yang ngebatesin perumahan dengan kuburan bundar, kami berdua iseng-iseng datengin tiang 4 itu gan. Kami jalan lewat pematang sawah. Gak lama kami sampai di spot yang kami tuju itu. Di sana nggak ada apa-apa gan. Cuma tanah kosong ukuran 1,5x1,5 m dan tiang sejumlah 4 batang. Tiangnya tuh kayak kerangka cor-coran pojokan rumah gitu loh gan. Karena di sana kami nggak menemukan apa-apa, kosong, gitu. Akhirnya kami memutuskan buat balik ke jalan dan kumpul sama teman-teman lain. Beberapa langkah aku ninggalin spot itu, aku iseng dah, nengok ke belakang. Taunya ada kepala anjing nongol dari belakang salah satu tiangnya gan. Kaget dah aku. Pas aku lihat ke depan, ternyata Mbak Ute dah lari duluan ninggalin aku. Ku kejarlah dia. Di samping kaget dan takut, akhirnya ada beberapa bagian kakiku yang lecet karena kepleset di pematang sawah. Setelah sampai jalan, aku nyariin Mbak Ute, ternyata dia lari pulang ke rumahnya. Ku susulin dah, dia ke rumahnya. Mau aku omelin. Sampai rumahnya, aku langsung masuk aja tuh, sambil manggil-manggil dia. Ternyata dia lagi nengokin jendela belakang rumah, dia terus nutup jendelanya. Kalau kita nengokin jendela belakang rumah Mbak Ute, kita bisa lihat tiang 4 itu. Aku, Mbak, kok ninggalin aku sih? Ute, Tea, kamu gak lihat apa ke belakang apa? Itu anjingnya muncul dari salah satu tiang. Anjing item, gede banget, matanya merah menyala. Terus dia gonggong keras banget, makanya aku langsung lari pulang ke rumah. Aku lihat dia cuma nongolin kepalanya aja sih. Dan dia nggak gede. Cuma seukuran anjing biasa. Akhirnya aku sama Mbak Ute nggak mau main ke sana lagi. Tapi semenjak saat itu aku nggak pernah denger lolongan anjing lagi gan.